Kamu bangun pagi, dan notifikasi di ponsel udah teriak-teriak minta perhatian. Kalender penuh jadwal rapat yang tumpang tindih. To-do list panjangnya kayak nggak ada habisnya. Kamu merasa sibuk, super sibuk, tapi di akhir hari, kamu lihat ke belakang dan mikir, sebenarnya apa ya yang udah gua selesaikan? Ini jebakan produktivitas modern. Kita punya puluhan aplikasi canggih, tapi pernah nggak kepikiran? Leluhur kita di tanah Jawa, tanpa semua itu, bisa membangun peradaban hebat, mendirikan candi-candi megah, dan bikin sistem irigasi yang rumit. Rahasia mereka bukanlah aplikasi, tapi keselarasan. Mereka nggak bekerja lebih keras, tapi lebih selaras dengan ritme alam. Nah, gimana kalau kita coba pinjam kearifan itu? Bukan meniru mentah-mentah, tapi mengambil inspirasinya untuk hidup kita yang super sibuk ini. Hari ini, kita akan coba menafsirkan kembali sebuah siklus energi kuno. Siklus 5 hari pasaran Jawa atau Pancawara. Kita akan berandai-andai, gimana kalau hari Legi kita pakai untuk menyusun rencana, dan hari Kliwon jadi puncaknya untuk beraksi? Selamat datang di eksperimen manajemen waktu yang terinspirasi dari kearifan Jawa kuno. Memahami ritme yang hilang, pancawara dan ilmu titen. Sistem yang kita bahas ini namanya pancawara atau yang kita kenal sebagai hari pasaran. Kamu pasti sering dengar nama-nama seperti pasar Legi atau pasar Kliwon kan? Nah, secara sejarah, siklus 5 hari ini, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, memang awalnya jadi penanda hari pasar buat para pedagang. Simple, kan? Tapi di balik fungsi praktis itu, ada filosofi yang lebih dalam. Leluhur, kita punya kebiasaan yang disebut ilmu titen. Ini bukan soal klinik atau mistis ya, tapi lebih ke sebuah seni untuk jeli mengamati, menandai, dan mengingat pola-pola di alam. Sebuah kepekaan terhadap tanda-tanda yang terjadi berulang-ulang. Dan disinilah kita akan berkreasi. Penting banget untuk dipahami. Ini bukanlah sistem produktivitas yang tertulis di prasasti kuno. Enggak ada catatan sejarah yang bilang leluhur kita membangun Borobudur pakai metode Legi untuk merancang, Kliwon untuk eksekusi. Ini adalah tafsiran modern. Sebuah upaya untuk meminjam kerangka berpikir leluhur yang selaras dengan alam dan menerapkannya untuk mengatasi kekacauan hidup di era digital. Kita menafsirkan kembali energi filosofis dari setiap hari pasaran sebagai peta untuk mengelola energi kita sendiri, yang sebetulnya juga naik turun dalam sebuah ritme. Mengapa jadwal modern seringkali gagal? Kenapa sih jadwal modern seringnya bikin kita capek? Masalah utamanya adalah sistem kerja kita sekarang yang pakai kalender 7 hari berasumsi kita ini mesin. Kita diharapkan punya level energi yang sama setiap hari. Senin harus semangat, Selasa harus fokus, Rabu harus inovatif, dan seterusnya. Kenyataannya, energi kita nggak gitu cara kerjanya. Kita ini bukan garis lurus, kita itu gelombang. Ada hari di mana ide ngalir deras banget, tapi ada juga hari di mana tugas paling gampang pun rasanya berat. Kita sering maksa diri buat deep work pas energi lagi pengen bersosialisasi, atau sebaliknya, meeting penting pas lagi butuh waktu buat mikir sendiri. Hasilnya, capek mental, burnout, dan frustrasi karena target nggak kecapai.
Sistem modern menuntut kita untuk terus-terusan ada di mode gaspol. Kita didorong untuk terus melakukan, mengerjakan, menghasilkan tanpa ada jeda yang jelas untuk merencanakan, merenung, dan memulihkan tenaga. Jadinya kita banyak aktivitas, tapi progresnya sedikit. Nah, disinilah logika kuno Pancawara bisa jadi alternatif yang menarik. Peta energi 5 hari, aplikasi produktivitas Pancawara. Yuk, kita bedah satu persatu energi dari 5 hari pasaran ini dan gimana kita bisa menafsirkannya untuk kerjaan kita. Anggap aja ini peta energi produktivitas bikinan kita sendiri. 1. Hari Legi, manis. Hari untuk visi dan rencana. Secara filosofis, Legi itu artinya manis. Mari kita kaitkan ini dengan makna mungkur atau berbalik arah ke belakang untuk berefleksi. Getarannya kita ibaratkan ringan, manis, dan pas buat optimisme di awal sebuah siklus. Aplikasi modern. Ini hari yang sempurna buat planning day. Jangan langsung loncat ke tugas-tugas berat. Pakai energi lagi untuk brainstorming dan mind mapping. Biarkan ide-ide baru yang manis bermunculan. Menyusun rencana. Tetapkan tujuan besar. Bayangkan hasil akhir yang mau kamu capai. Refleksi. Lihat lagi pekerjaan di siklus sebelumnya. Apa yang berhasil? Apa yang perlu diubah? Energi mungkur pas banget buat ini. Di hari Legi, tujuanmu bukan mencoret to-do list, tapi membuat to-do list yang tepat untuk dikerjakan. 2. Hari Pahing, jenar garis miring pahit. Hari untuk fokus dan kerja keras. Untuk hari Pahing, mari kita pakai filosofi madep atau menghadap ke depan dengan fokus. Ini adalah energi untuk menghadapi tantangan. Energinya kita anggap sedang menanjak, dinamis, dan butuh penyaluran yang terarah. Aplikasi modern. Ini adalah action day pertamamu, khusus untuk kerjaan yang butuh konsentrasi tinggi. Deep work. Matikan notifikasi, tutup tab nggak penting. Inilah waktunya buat coding, nulis laporan, atau analisis data rumit. Hadapi tugas sulit. Gunakan energi menghadap ke depan ini untuk mengerjakan tugas yang selama ini kamu tunda karena susah. Hari Pahing itu soal menaklukkan satu gunung, bukan lari-lari di banyak bukit kecil. Fokus. 3. Hari Pon, Palguna. Hari untuk koneksi dan pemulihan filosofi yang bisa kita pinjam untuk Hari Pon adalah sare atau tidur dan beristirahat. Eits, tapi bukan berarti malas-malasan, ya. Ini adalah energi untuk memulihkan diri, mengisi ulang baterai, dan membangun koneksi. Energinya kita tafsirkan lebih tenang dan sosial. Aplikasi modern. Anggap ini hari buat active recovery dan networking. Tugas ringan. Balas email yang nggak darurat. Rapikan file di laptop atau kerjakan tugas admin lainnya. Bangun jaringan. Energi PON yang lebih santai cocok banget buat makan siang bareng kolega, telepon teman lama, atau sekadar menjaga hubungan baik. Belajar dan pengembangan diri. Baca buku atau ikut kursus online itu cara istirahat yang produktif. Hari Pon adalah waktunya kamu mengasah gergaji sebelum menebang pohon besar. 4. Hari Wage, cemengan. Hari untuk evaluasi dan perbaikan. Untuk Wage, kita pakai makna filosofis lenggah atau duduk. Ini momen untuk duduk tenang, diam sejenak, dan introspeksi. Energinya
kita anggap stabil, analitis, dan membumi. Aplikasi modern. Ini adalah planning day keduamu dengan fokus pada evaluasi dan perbaikan. Review progress. Coba deh duduk dan lihat lagi kemajuan dari rencana yang kamu buat di hari legi. Masih di jalur yang benar nggak? Berbenah dan mengorganisir. Bersihkan meja kerja, arsipkan dokumen, siapkan semua yang kamu butuhkan untuk puncak aksi besok. Perbaiki strategi. Kalau ada yang nggak beres, energi analitis Wage adalah waktu terbaik buat cari akar masalah dan menyesuaikan strategi. Hari Wage itu soal memastikan fondasi kamu kokoh sebelum mendirikan bangunan. 5. Hari Kliwon, kasih. Puncak aksi dan eksekusi. Inilah puncaknya. Filosofi yang kita pakai untuk Kliwon adalah Jumeneng atau berdiri tegak. Ini melambangkan puncak energi, waktu untuk mengambil keputusan dan mengeksekusi dengan kekuatan penuh. Energinya kita bayangkan sebagai yang paling intens, kuat, dan menentukan. Aplikasi modern. Ini adalah peak action day kamu. Semua rencana, fokus, dan evaluasi mengarah ke hari ini. Eksekusi, tugas terberat. Luncurkan proyek baru itu, lakukan presentasi penting, atau tutup kesepakatan besar. Ambil keputusan besar. Energi berdiri tegak ini bisa memberi kepercayaan diri untuk membuat keputusan final yang sudah dipikirkan matang-matang. Publikasi dan pengumuman. Ini hari terbaik untuk merilis produk, mempublikasikan tulisan, atau mengumumkan pencapaian penting. Hari Kliwon adalah hari di mana kamu berdiri tegak di puncak gunung yang telah kamu daki. Menancapkan bendera kemenangan. Panduan praktis menerapkan siklus pancawara. Terus, gimana cara membawa sistem ini ke dalam hidupmu yang udah sibuk? Ini bukan soal merombak total jadwalmu, tapi lebih ke menyelaraskan jenis tugas dengan energi hari itu. Langkah 1. Kenali dan lacak siklusnya. Coba deh, mulai dengan cari tahu hari pasaran hari ini apa. Bisa pakai aplikasi kalender Jawa atau googling aja. Tandai kalender digitalmu dengan label energi. Legi, rencana, pahing, aksi fokus, pon, relasi dan pulih, Wage, evaluasi, dan Kliwon, aksi puncak. Langkah 2. Kelompokkan tugasmu, task batching. Lihat lagi to-do listmu. Daripada dikerjakan acak, coba kelompokkan berdasarkan jenis energinya. Kumpulin semua tugas perencanaan untuk hari Legi dan Wage. Simpan tugas eksekusi berat untuk hari Pahing dan Kliwon. Jadwalkan agenda networking di hari Pon. Langkah 3. Adaptasi, jangan kaku. Tentu saja, dunia kerja nggak selalu ideal. Kamu mungkin dapat undangan meeting dadakan di hari Pahing yang harusnya jadi hari deep work. Nggak apa-apa. Kuncinya adalah sadar. Kalau kamu harus melakukan tugas yang nggak pas dengan energi hari itu, sadari aja kalau kamu mungkin butuh tenaga ekstra. Anggap sistem ini sebagai kompas, bukan penjara yang kaku. Kesimpulan dan call to action. Siklus produktivitas yang kita rancang dari Pancawara ini adalah pengingat bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Mereka tahu bahwa hidup dan kerja itu soal ritme, soal kapan harus menanam, kapan menyiram, kapan istirahat,
kapan evaluasi, dan kapan panen. Ini bukan soal bekerja lebih sedikit. Ini soal berhenti berjuang melawan arus energi alami kita sendiri. Ini tentang bekerja lebih cerdas, lebih selaras, dan akhirnya lebih bermakna. Kamu nggak perlu lagi merasa bersalah kalau lagi nggak super produktif. Mungkin aja kamu cuma lagi ada di hari PON, hari yang memang kita desain untuk memulihkan energi. Mulailah memperhatikan. Coba rasakan bedanya saat kamu menyusun rencana di hari Legi yang manis dan mengeksekusi keputusan di hari Kliwon yang kuat. Leluhur kita mungkin nggak meninggalkan manual produktivitas, tapi mereka meninggalkan sebuah peta ritme kosmik. Dan sekarang, inspirasi dari peta itu ada di tanganmu. Sekarang giliranmu. Coba cek, hari ini hari pasaran apa? Dan dari kelima energi tadi, energi mana yang paling kamu butuhkan dalam hidupmu saat ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dan belajar bareng. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kearifan Nusantara lainnya yang bisa kita terapkan hari ini. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.